Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Nah, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan adalah berseru. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik." Puji nama Tuhan. Lewat pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saya tadi sudah menyampaikan tema firman Tuhan adalah tentang berseru. Nah, dalam perikop Habakuk pasal 1 ini, Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang mewakili umat-umat Tuhan pada waktu itu dengan kejadian atau situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Nah, apa yang dialami oleh Habakuk dan oleh umat-umat Yehuda? Habakuk dikatakan sangat bersedih hati melihat kondisi yang terjadi pada masa pemerintahan Yoyakim. Kejadian, situasi yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena yang terjadi adalah rakyat pada waktu itu mengalami begitu tekanan dan juga penindasan karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga yang terjadi hanyalah kekerasan, penindasan, dan juga terjadi ketidakadilan dengan hukum-hukum yang dikerjakan oleh Raja Yoyakim pada waktu itu. Nah, Habakuk dia sebagai seorang nabi mewakili hati daripada umat-umat untuk menaikkan seruan. Dalam keadaan tertindas, dalam keadaan dia menghadapi kejahatan, ketidakadilan hukum yang ada di Yehuda pada waktu itu, membuat Nabi Habakuk ini dia menjerit kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kepedihan yang dia alami. Nah, seruan Nabi Habakuk ini ya, seruan daripada Nabi Habakuk ini kalau kita melihat di ayat yang kedua adalah seruan kepedihan. Di ayat yang kedua tadi dikatakan, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak engkau tolong." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang di saat-saat yang sulit, di saat-saat yang melemahkan kita, apalagi melihat situasi yang terjadi di sekitar kita, seolah-olah terkadang kita sudah berdoa, sudah berseru, "Tuhan, berapa lama lagi?" Kita menunggu, kita menantikan, Tuhan kok nggak jawab-jawab. Kapan ini selesai ya? Masa-masa penindasan, masa-masa yang melemahkan yang terjadi di suku Yehuda pada waktu itu, ini membuat Nabi Habakuk dan juga umat-umat Tuhan, mereka mengalami yang namanya penindasan, mengalami kelemahan dan berseru kepada Tuhan. Ketika Nabi Habakuk berseru kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi ya? Berapa lama ini terjadi? Berapa lama Tuhan ini kok nggak jawab doa saya? Nah, tetapi dalam ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu, bukan semata-mata bertujuan untuk menghakimi Tuhan, tidak ya. Tetapi memang ketika dalam keadaan pedih hati, dalam keadaan bersusah hati, dalam keadaan tertindas, tertekan, Nabi Habakuk hanya ingin menyampaikan seruannya tertuju hanya kepada Tuhan. Tujuan daripada Habakuk dia berseru adalah karena dia tahu dia tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi kalau dia tidak berseru kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita, Nabi Habakuk ini memberikan sebuah contoh bahwa saat dalam keadaan sedih, kepedihan hati, seruannya dia yang dipenuhi dengan kepedihan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan terbuka, Tuhan siap menerima keluh kesah setiap anak-anak Tuhan. Karena itu apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk
ini menjadi sebuah contoh buat kita. Saat kita berpedih hati, bersusah hati, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, kepercayaan daripada Nabi Habakuk inilah yang membuat hatinya tertuju semata-mata hanya kepada Tuhan, mengucapkan seruannya hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Karena itu Habakuk mengajarkan kepada kita juga saat ini, kalau kita pedih hati, mari bawa itu kepada Tuhan. Tuhan siap mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Seruan Nabi Habakuk yang kedua di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Pertanyaan pertama, seruan daripada Nabi Habakuk yang pertama adalah seruan kepedihan. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Seruan Nabi Habakuk yang kedua adalah, mengapa Tuhan? Nah, Bapak Ibu, saat kita menghadapi hal-hal yang sulit, mungkin ini juga muncul dari hati kita. Mungkin ini juga keluar dari ucapan-ucapan kita. Mengapa? Ucapan mengapa penuh dengan pertanyaan, mungkin dengan semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga hal yang wajar kalau kita sebagai manusia, karena beratnya tekanan, banyaknya masalah hidup atau situasi yang menekan kita di hari-hari ini, itu muncul ucapan-ucapan kita, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa masalah itu kok terus bertubi-tubi? Mengapa saya mengalami sakit dan kemudian juga tidak sembuh-sembuh? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pernah juga terucap dari mulut kita. Nabi Habakuk pun, dia seorang nabi, dia pun sebagai manusia normal, ya, dia mengucapkan itu ketika hatinya bersedih, ketika kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Habakuk juga mengajarkan kita boleh bertanya kepada Tuhan, kita boleh menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu seperti Bapa kita. Dikatakan Bapa itu sayang kepada anak-anaknya. Kalau kita menyadari kita anak-anak Tuhan, mari kita berkeluh kesah, datang berseru kepada Tuhan, kita bertanya mengapa Tuhan, itu juga boleh kita ajukan kepada Tuhan. Nah, fungsinya Bapak Ibu, kalau kita bertanya mengapa Tuhan ini terjadi, mengapa, bukan berarti kita menyalahkan Tuhan, ya, tidak untuk menyalahkan Tuhan, tetapi mari kita belajar. Waktu kita bertanya dengan masalah yang terjadi, yang kita alami, kita bertanya mengapa Tuhan ini terjadi. Itu ada satu pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu apa? Waktu kita bertanya mengapa Tuhan ini terjadi, kita juga diberikan waktu dan kesempatan untuk kita mengoreksi diri kita. Waktu kita mengoreksi, kenapa ya kok ada masalah ini, kita mungkin ada diberikan kesempatan juga oleh Tuhan belajar peka terhadap suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui siapa saja. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan, melalui renungan yang kita dengar, juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan mau berbicara, tetapi pekakah kita? Nah, lewat hal ini Tuhan mengajarkan kepada kita, saat kita merenungkan, kita bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Kita bisa merenungkan, apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau buat atas hidup kita? Atau juga apa yang harus saya lakukan, yang Tuhan inginkan supaya saya kerjakan? Bapak Ibu, mari saat kita mengalami kepedihan hati, kita mau belajar seperti Habakuk. Dia berseru kepada Tuhan. Ketika dia penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tahu jawabannya apa, Habakuk juga bertanya kepada Tuhan. Waktu kita bertanya kepada Tuhan, mungkin kita tidak langsung mendapatkan jawaban saat itu, tetapi kita juga tetap percaya bahwa ada kalanya Tuhan memang belum menjawab, tapi tiba waktunya Tuhan juga pasti akan menjawab. Ada saat-saatnya kita tidak mengerti sekarang apa yang Tuhan buat, tetapi kita bisa mengerti di kemudian hari, karena Tuhan mau kita belajar memiliki kepekaan, memiliki kerinduan untuk kita juga belajar mengoreksi diri kita, bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan atas kita untuk kita belajar, untuk diproses oleh Tuhan, ya.
Jika kita berseru, ketika kita berseru kepada Tuhan, kemudian belum dijawab oleh Tuhan, ada maksud Tuhan supaya kita juga belajar percaya. Belajar percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atas semua yang terjadi atas kehidupan kita, mengizinkannya dan memproses kehidupan kita. Kemudian saat kita berseru dan Tuhan belum menjawab, Tuhan juga mengajarkan supaya kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita maunya kalau kita berdoa sekarang juga Tuhan jawab. Kita maunya kalau kita menginginkan dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengerjakan seperti yang kita inginkan. Tidak, kita belajar. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk mengerjakan segala apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar menyandarkan hidup kita bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Kemudian Tuhan juga bekerja sesuai dengan waktunya. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa semua yang terjadi bukan tanpa tujuan, tetapi semua yang dikerjakan oleh Tuhan atas hidup kita, Tuhan punya tujuan supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Kalau kita belajar dengan hal-hal ini ya, kita mempercayai Tuhan berdaulat, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan waktunya. Ini akan menolong kita untuk kita mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bekerja, bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak punya kuasa untuk menuntut Tuhan melakukan seperti yang kita ingini. Kita hanyalah manusia, kita hanyalah umat-umatnya, tetapi Tuhan rindu bahwa di tengah-tengah ketidakmampuan kita berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita datang kepada Tuhan yang Maha Tahu. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan yang harus kita lakukan ketika kita berseru kepada Tuhan adalah kita menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, bagaimanakah kita menantikan Tuhan? Yaitu dengan cara kita menguatkan, meneguhkan hati kita, dan kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya saat kita berseru kepada Tuhan, kita menanti-nantikan apa maksud Tuhan, apa dan bagaimana ya caranya Tuhan menolong. Itu luar biasa. Dengan cara Tuhan yang ajaib, kita bisa melihat hal itu ketika kita menguatkan hati, menaruh kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dengan kita berseru kepada Tuhan, maka kita juga melatih iman kita untuk percaya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dengan hal-hal yang demikian, itu akan mengajar kita, melatih kita lewat proses-proses yang Tuhan kerjakan. Supaya apa? Kita lebih mengenal bagaimanakah cara kerjanya Tuhan. Mari kita terus berseru kepada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah bahwa saat kita menghadapi kesesakan, tempat yang tepat adalah kita berseru hanya kepada Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu bekerja sesuai dengan caranya dan sesuai dengan waktunya. Haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu atas setiap firman Tuhan yang kita boleh pelajari hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah, mari datanglah, berserulah hanya kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dialah tempat yang tepat untuk kita jadikan sebagai tempat pengharapan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajarkan kami untuk selalu berseru kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan dunia ini, tetapi seruan kami kepada Tuhan itu yang akan membuktikan bahwa kami percaya kepada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, jemaat GPD LCD Magelang. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menolong jemaat-Mu GPD LCD Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi jemaat-jemaat GPD LCD yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Kami mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus karena Engkaulah empunya jawaban dan harapan kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.